kenapa nggak mau sekolah? Ah bu, kakak saya juga keluar SD langsung nikah. Oke, sahabat-sahabat Meta Voice, kalian dimanapun berada, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan sangat istimewa. Ada Kak Dea sama Kak Dela. Tepuk tangan dong. Hai Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, karena di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatannya ya. Selain jaga prokes, juga imun tubuh harus tetap dijaga gitu. Gimana tadi perjalanan ke sini? Luar biasa. Luar biasa ya. Karena jalannya yang lumayan nanjak gitu ya. Jauh. Selain itu juga kita hari ini bakal membahas tentang persahabatan dan pertemanan, karena mereka juga dan saya masih sangat muda untuk membahas itu. Mungkin ini akan sangat masuk dalam pembahasan kali ini ya. Kak Dea dan Kak Dela, menurut kalian berdua apa sih pertemanan itu? Kalau boleh tahu, silakan yang mana aja dulu. Udah dulu deh. Pertemanan menurut saya sih, kalau pertemanan lebih ke solidaritas ya. Solidaritas ya. Ya, tetapi kalau menurut saya, kalau misalnya pertemanan juga ada kan ya, bukan solidaritas aja kan ya. Ada apa sih tentang berbeda pikiran, Iya, kayak suka beda pendapat gitu. Iya. Argumentasi. Tapi itu emang selalu ada di pertemanan kan? Iya, ada Selalu ada kan? banget sih. Selain itu apalagi kira-kira menurut Dela dan Dea persahabatan itu? Persahabatan lebih ke suka duka bareng-bareng ya. Iya. Suka duka bareng-bareng. Suka duka maupun bagaimanapun keadaannya kita selalu bersama-sama gitu ya. Iya. Harus dengan adanya persahabatan kita jadi lebih apa ya, istilahnya jadi lebih dalam kehidupan itu jadi lebih nyaman aja gitu, berarti bener gak? Benar banget sih. Selain di luar dari keluarga ya, Iya. persahabat juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus tentang ini nih, kita kan kalau persahabatan biasanya pastilah ada perbedaan pendapat yang tadi, perbedaan pergaulan, tentang toxic friendship atau toxic persahabatan gitu. Menurut kalian itu gimana? Baik gak menurut kalian? Enggak sih, lebih ke enggak kalau menurut saya ya. Enggak banget sih. Ada, boleh diceritain? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Oh, iya. Ada teman saya pas waktu SMP, dia tuh temenan sama saya udah sekitar 3 tahun dari kelas 6. Saya nggak tahu dia awalnya kayak gitu, tapi pas tahu shock banget kan ya. Yeah. Temen saya kayak suka minum, terus dia apa sih, pergaulannya bebas banget. Tapi ya dia udah nggak perawan gitu. Oh iya. Iya. Saya pertamanya gak nyangka banget, terus nggak percaya dia kayak gitu, terus dia nyesel banget sama saya, terus minta maaf. Terus saya bilang gini, bisa nggak sih kamu apa sih, kenapa sih kamu kayak gini gitu. Padahal saya dari dulu kamu sama saya nggak pernah kayak ngelakuin hal yang sebodoh itu gitu. Jadinya malah toxic ya. Iya. Iya. Meskipun nggak ikut-ikutan, tapi kan kayak vibes-nya positif itu jadi toxic aja gitu. Iya. Menurut kalian itu biasanya yang paling berpengaruh nih apa? Circle kah atau pergaulan? Circle-nya. Circle-nya ya. Pertemanan juga. Iya ya. Kan nggak tahu kalau di luaran dia mainnya sama siapa. Kalau misalkan di lingkungan kita dekatnya cuma di lingkungan sekolah, ya mungkin sama kita mainnya. Iya. Kalau kita lebih ke yang positif. Kan kalau di luaran nggak tahu di lingkungan di rumahnya kayak gimana, kita nggak tahu. Oh iya, benar juga sih ya. Jadi emang intinya persahabatan itu emang tergantung circle dan lingkungannya berarti ya. Iya. Maupun itu baik atau buruk ya tergantung kita yang membawakannya sebenarnya ya. Ya gak sih? Iya. Iya. Terus kalau selain itu menurut kalian apa lagi? Selain dari circle yang tadi gitu, yang membuat si persahabatan itu menjadi toksik. Ada faktor lain kah mungkin selain itu? Ada sih. Biasanya temen yang toksik itu berawal dari lingkungan keluarganya sendiri
karena dia di rumah nggak bisa ngelampiasin kesel sama amarahnya, Iya. malah suka ditumpahin ke sekolah gitu. Jadi Iya. teman-teman yang lain juga kayak di tongkrongannya gitu salah kebawa topik sama emosi dia gitu. Biasanya kayak gitu sih faktor toksik. Jadi emang selain circle lingkungan, keluarga juga emang berpengaruh ya. Iya. Itu misalnya nomor satu lah keluarga yang membentengi kita dari hal-hal seperti itu. Tapi menurut kalian tuh gimana tentang toksik tadi diterapkan di persahabatan yang masih usia dini gitu, yang masih tergolong di bawah umur lah, umur anak-anak ya. Kalau umur kelas 3 SMA kan udah agak dewasa lah, tapi untuk umur kelas 3 SMP, kelas 1 SMK itu kan masih, mohon maaf, di bawah umur gitu. Menurut kalian gimana itu? Sah nggak sih? Itu mah Salah ya? salah Iya. banget. SMP kelas 1, SD aja sekarang udah banyak yang toksik banget gitu kan, anak kecil aja pertemanannya udah banyak banget yang Wow, pertemanannya gitu. pakai kekerasan, ngomongnya kasar, kadang suka kaget gitu. Dulu waktu SD SMP juga lingkungan Dea sih nggak kayak gitu. Kalau zaman sekarang udah bener-bener beda banget gitu. Iya. Anak SD aja bahkan sampai udah tahu ke dunia seks yang kayak gitu. Iya. Toksik banget sih. Apalagi di zaman modern sekarang serba digital ya. Iya benar. Berpengaruh juga sebenarnya kali ya. Iya. Iya. Anak SD kelas 1 udah dikasih HP gitu kayak. Kan belum cukup umur buat megang HP. Iya. Selain itu, Kak? Nggak apa-apa, santai aja, sof ya. Kalau misalnya saya ada nih temen juga toksiknya tuh kayak udah parah banget sih, sampai suka marah-marah gak jelas gitu. Terus udah bilang kenapa sih kayak gini gitu kan, padahal kan kayak gini tuh gak baik banget buat Iya. toksik kayak gitu tuh. Lu sadar gak sih kayak gitu tuh toksik Iya. gitu kan ya. Bahkan saya juga pernah ngerasain kayak pernah dibilangin lu toksik banget sih gitu kan ya, kalau Iya. misalnya di lingkungan sekitar. Kayak teman-teman juga pernah ngomong gitu, emang sih kalau misalnya toksik itu gak sadar sama diri sendiri, tapi orang lain yang ngerasa kalau kita itu toksik. Iya. Jadi yang ngerasain toksik itu sebenarnya rekan-rekan yang ada di sekeliling dia sebenarnya ya. Iya. Bukan secara tidak langsung si orang yang toksik ini tidak merasa bahwa dia itu toksik sebenarnya. Iya. Tapi orang-orang di sekitarnya yang merasakan, Iya. ya kan? Nah, jadilah dengan adanya toksik itu sebenarnya emang gak bagus di persahabatan, tapi ya mau bagaimanapun juga itu sudah menjadi kultur di dunia pertemanan lah dengan adanya seperti itu. Kalau menurut Kadea dan Kadela nih tentang yang tadi, anak di bawah umur udah dikasih gadget, udah dikasih HP, dan itu kan kontrolnya belum bisa dibilang belum mampu lah buat mengontrol bahwa ini nggak boleh loh, bahwasanya di media sosial itu kan bebas ya. Iya. Kita nggak bisa mengontrol, tapi kan orang tua yang mengasih anak itu di bawah umur tuh gadget, HP, belum bisa mengontrol tuh bagaimana menurut kalian? Karena kan ya mungkin orang tua ada yang berpikiran karena sekolah online sekarang jadi anak perlu gadget, tapi kan di sisi lain gitu ada hal-hal negatifnya yang harus dijaga sebenarnya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau misalnya menurut saya sih, itu mah balik lagi ke orang tuanya, harus lebih ngeperhatiin anaknya kan. Ya. Iya, jadi bukan balik lagi ke adik sendiri lah ya. Ya. Baru TK aja udah dikasih HP. Oh gitu. Iya, dari pas pertama daring tuh pas ada corona kan Iya. pakai HP. Udah dikasih HP, terus ya dia emang sih belum bisa ke yang lain. Iya. Iya. Bahkan sampai malam juga kan suka masih aja HP gitu. Terus saya ingetin ibu saya kalau misalnya mau ngedidik anak yang benar, jangan kasih HP. Nah dari situ tuh adik saya tuh jadi suka marah-marah gak jelas banget gara-gara HP-nya diambil gitu. Tapi itu teh sebenarnya baik sih buat anak kecil ya, buat adik saya juga baik. Baik. Iya. Baiknya dalam segi apa tuh kalau boleh tahu? Kalau menurut Kak Adela? Buat
itu kalau misalnya Nggak apa-apa, sok aja. Bebas di sini mah nggak Baik usah. dalam hal melarangnya. Iya. Maksudnya kita ngelarang juga buat kebaikan diri dia gitu. apalagi kan mata sensitif ya. Masih kecil gitu Iya, sayang masih banget. kecil. Iya, karena itu tadi, karena di media sosial kita kan nggak bisa mengontrol orang yang mengupdate sesuatu, mungkin hal-hal yang maaf ya agak pornografi yang dilihat oleh anak di bawah umur kan sebenarnya mengganggu psikis anak tersebut gitu. Nah, gimana tuh untuk menyikapinya sebagai generasi muda nih untuk anak-anak di bawah umur untuk menggunakan handphone secara baik lah istilahnya? Ya menurut Dea sih boleh sebenarnya megang HP. Boleh-boleh aja itu. Umum gitu ya. Kalau zaman Iya. sekarang kan udah zaman bener-bener digital tuh udah modern banget gitu. Kayak anak kecil aja kadang nyampe udah tahu dunia Facebook, Instagram, apalagi sekarang kan TikTok gitu ya. TikTok ya. Anak sekecil itu aja baru usia dini gitu kayak PAUD kayak gitu-gitu udah tahu lah joget-joget yang kayak gitu kan. Joget pargoy gitu. Iya, kan Ya dia kan Allah. kayak kebawain lingkungan teman-temannya gitu. Sebenarnya boleh, cuma balik lagi ke kita yang udah jauh lebih besar ya usianya dibanding mereka udah lebih dewasa. Lebih bisa ngontrol lah. Iya, bisa saling ngingetin juga gitu. Kalau Harus ada batasan nggak sih? Iya, gitu. Iya. Kayak gitu main Facebook. Kan anak TK aja udah pada punya pacar ya. Iya. Wow. Dalamnya Aduh. Facebook, Aduh. Instagram. Apaan sih kayak? Ngeri ya. Iya. Ini bener-bener Iya. di dunia nyata gitu. Terjadi di kehidupan sehari-hari. Iya, tapi sebenarnya itu kan yang nggak bisa dipungkiri juga karena kemajuan dunia Iya. digital, kita nggak bisa istilahnya nggak bisa melarang lah. Tapi seharusnya kan di samping itu si orang tuanya juga harus bisa mendidik, harus bisa pas lah istilahnya mengasih ini itu bahwasanya untuk hal-hal kebaikan saja gitu. Bagus. Selain itu apalagi kira-kira yang mau diutarakan selain gadget tadi? Sebenarnya gini, menurut Kadea dan Kadela nih, penting gak sih, mohon maaf nih ya, anak sekolah berpacaran ketika sekolah itu penting gak? Kenapa sih dia? Enggak sih kalau misalnya. Soalnya kan ada gini nih, ada yang suka bikin statement seperti mohon maaf, psikolog itu bikin statement bahwasanya dengan berpacaran si psikis anak itu jadi lebih baik, lebih ke kontrol lah. Tapi kan nggak sedikit juga sebenarnya yang di kejadian nyatanya nggak sedikit yang pacaran mohon maaf tidak sehat gitu. Malah belok kan ya. Iya. Jadi kacau lah. Menurut kalian gimana itu? Penting nggak berpacaran ketika sekolah itu? Menurut Dela sih nggak penting-penting banget ya, soalnya kan Apakah kakak berdua berpacaran? Sudah banyak pacar? enggak sih kalau misalnya kalau misalnya pacar sih punya ya, tapi nggak jadi nomor satu banget. Udah harus. Malah iya, gitu. malah udah bikin kayak temen aja, nggak lebih dari apa sih pacaran yang Lebay banget. Iya, lebay banget kan. Kayak udah serius gitu. Kayak udah mau nikah gitu. Padahal kan masih jauh kita ya. Iya. Mudah banget. Iya. Tapi sekarang udah banyak banget ya kejadian teman-teman tuh gara-gara pacarnya jadi nggak sehat, kan pacarnya karena nggak sehat gitu. Iya. Overthinking. Jadi kayak kita tuh masih terlalu muda buat ngerasain hal-hal iya, gara-gara iya. cowok gitu, Iya. gara-gara pasangan. Itu bener-bener bikin kita jadi toksik ke orang lain juga nggak sih? Iya. Jadi ngaruh ke lingkungan kita. Nah, Benar nih. kita pusingnya sama pasangan kita. Jadi malah karena nggak bisa ngelampiasin ke pasangan kita, malah ke teman-teman. Temen, iya. Jadinya toksik juga. Ke keluarga pun bisa jadi sebenarnya ya kan. Asli deh. Ke orang tua gitu. Wah, parah itu. Jadi gimana tuh? Gak penting-penting banget ya pacaran, apalagi kalau kita yang masih usia sekolah gini. Kayak ya pastilah gitu sama orang tua dikasih oh ya cerita juga dia punya cowok gitu ya, punyalah orang yang dia suka gitu. Tapi dia gak syaratnya satu gak tertutup sama orang tua, dalam artian bukannya kita minta restu ke orang tua, maksudnya cerita gitu, kita cerita mah aku lebih suka sama ini, makanya buat anak-anak zaman sekarang sih baiknya deket sama orang tua gitu ya, harus banget deket sama orang tua, sama keluarga, atau punya temen yang benar-benar bisa dipercaya lah gitu, tapi yang nggak toksik, yang bisa ngasih vibes positif juga ke kita,
cerita aku suka sama si ini. Jadi kan ada yang ngarahin gitu. Iya. Kamu nanti oh ya jangan ini kan kadang kalau sama orang tua apa orang yang lebih dewasa udah lebih berpengalaman Iya. kan. Makanya kita harus punya orang yang kita percaya jauh lebih dewasa gitu. Jauh lebih tahu lah segala halnya bener, gitu ya. kamu jangan loh nanti cowok tuh kayak Iya. gini gitu. Jadi menempatkan si cowok itu sebagai hal bukan pacaran tapi sebagai teman. Teman, iya. Diajak ngobrol bisa, diajak main juga oke gitu Iya. kan. Iya sih. Emang nggak bisa disalahin juga tentang adanya pacaran di sekolah. Ya emang penting gak penting sebenarnya, tapi nggak usah dilebay-lebayin lah gitu istilahnya. Manusiawi lah ya. Bukan. Manusiawi. Tapi tentang itu gimana menurut kalian tentang apa namanya yang banyak nih kejadian karena emang udah suka banget dengan pasangannya gitu, sampai ada yang maaf nih ya hamil luar nikah hamil duluan gitu, bahkan sampai merelakan sekolahnya keluar gara-gara emang pengen ngebet nikah sama pasangannya. Itu menurut kalian gimana itu? Padahal nih ya sebenarnya buat kalian para cowok nih ya, kalau boleh tahu, cowok itu masih jauh. Kalian di umur 21, 22 itu sebenarnya masih sangat muda banget. Ideal nikahnya nih ya, kalau menurut Sandi mah, cowok mah umur 25, 26. Kalau udah mapan, udah punya segalanya boleh, barulah nikah. Kalau masih gini-gini doang mah ngapain gitu. Kalau menurut kalian gimana tuh tentang? Ada nih mau cerita ya, teman saya waktu SMP kelas 8 itu kan udah masuk daring ya. Iya, daring. Iya, dia tuh jarang masuk kelas banget, jarang ngerjain tugas, ini itu jarang. Terus sama guru ditanya di chat gitu, kenapa nggak pernah nggak pernah ngerjain tugas ini itu, katanya teh ini bu udah tunangan kan. Dulu iya serius? iya bener. Siapa dia? Ada boleh omongin nggak sih? Boleh silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti kalau ada apa. Namanya Dede Rika namanya. Ada kok. Kalau Hmm. nggak percaya ada kok FB-nya, IG-nya ya. Ini serius berarti? Iya, tapi sekarang udah nikah. Udah nikah. Shock banget. Iya. Iya, cowoknya juga masih kecil banget. Umur berapa? Seumuran. Kalau misalnya cowoknya di atas kita lah, tapi ceweknya seumuran. Masih muda lah ya. Iya. Belum 25 gitu. Terus ditanya, "Hah, kapan tunangan? Kenapa tunangan? Kenapa nggak sekolah?" Katanya, "Ah, Bu, daring. Bu, buat apa sekolah kalau misalnya gini-gini aja nggak ada kemajuannya." Oh iya. Iya. Oh karena kemarin pas pandemi kan? Iya. Oh iya. Iya itu. Gara-gara itu katanya mau nikah aja tapi sekarang tunangan Bu. Guru shock langsung nyebar ke siswa lain, malu dia malu langsung ngeblok semua temen-temennya, terus langsung kayak ibunya juga kenapa nggak ngelarang sih gitu. Iya. Terus guru saya datang ke rumah teman saya, ke si Dede Rika itu, udah gitu ditanya, kenapa kok tunangan, kenapa nggak mau sekolah? Bu, kakak saya juga keluar SD langsung nikah. Oh. Gitu. Jadi mindsetnya berarti ya? iya, Dari keluarganya. Iya, pikirannya juga kayak kenapa pikirannya nggak luas banget? Kenapa sempit banget sih pikiran kamu gitu, sampai mau nurutin kakak kamu gitu? Kenapa nggak nyari apa sih? Gak mau lebih dari kakak kamu gitu? Iya. Baik. Iya. Karena mungkin udah kecantuan kali ya sama kakaknya. Iya. Jadi orang tuanya juga ya udahlah gitu. Ngapain? Iya. Tapi menurut kalian gimana kalau tentang ini ya, maaf yang suka banyak yang bilang kalau percuma lah perempuan sekolah tinggi-tinggi, sekolah sampai S1, S2, S3 toh bakal balik lagi ke dapur kok. Nah, gimana menurut kalian tuh? Kesel banget sih. Saya harus mulai sekarang di zaman yang udah sangat modern ini harus belum pemikiran kayak gitu. Ya, maka cuma sampai bingung sampai sama cewek yang maaf ya udah yang ke perawan gitu ya sama pacarnya. Kayak takut banget hidup gue hancur gitu ya kayak gitu. Emang dia bener masa depannya hancur gitu. Tapi maksudnya pemikiran yang kayak gitu kan harusnya dihilangin gitu ya. Iya. Kayak gak punya suami atau pacar itu seumur hidup bukan hal yang salah. Bukan hal yang salah, ya Bukan benar. salah. Sekarang cewek-cewek sekolah tinggi-tinggi katanya buat apa lah sekolah, katanya ke dapur lagi. Iya. Salah sih, karena kan justru di materi kita ya di kesehatan ibu dan anak, seorang ibu itu lebih berperan penting ngedidik anak gitu. Jadi seorang ibu tuh harus benar-benar punya ilmu yang sangat luas, wawasan yang sangat luas.
dia aja sekarang kehidupan sehari kan kalau ada pertanyaan di sekolah yang dia nggak tahu kadang nanyain ke mama. Oh iya. Kan kalau ayah nggak terlalu deket ya sama dia gitu, jadi ke mama. Karena kalau mama dia jawab nggak tahu kan kayak ya gimana iya. gitu. Nanti takutnya nanti jawaban dari luar, dari Iya, orang lain. makanya perempuan itu sebenarnya harus kalau bisa sih lebih dari apa sih maksudnya lebih dari cowok gitu ya Iya, iya. wawasannya. Malah nanti kan seorang ibu itu kedepannya bakal punya anak, punya Kan, keluarga. ya benar, setuju karena banyak yang bilang juga kalau bahwasanya ibu itu sebagai madrasah pertama anak itu kan, sebagai guru pertama yang benar-benar mengajari anaknya. Setuju. Iya. Jadi emang sebenarnya perlu juga pendidikan di perempuan, bahkan mungkin harus lebih dari laki-laki gitu. Iya. Iya benar. I see. Wow. Pembahasan kali ini lumayan berbobot ternyata, guys. Aduh. Apalagi ya? Mungkin ada yang mau disampaikan? Apa? Gitu. Tentang apa aja? Sok. Soal kita ya. Oh, boleh. Juga pernah jadi toksik ya. Iya, toksik yang benar. Oh, pernah jadi korban? Benar. Toksik, temen yang sangat toksik pernah dulu waktu awal-awal sekolah. Belum kenal kan ya. Bener-bener Jadi, saling nggak suka kita Iya. teh gitu. Oh gitu? Iya. Oh pernah gitu? Iya. Sok ceritain coba. Saking nggak sukanya ketemu aja kayak siapa sih jijik banget gitu. Oh. Bener. Oh biasanya itu anak-anak sekolah emang suka gitu, Iya, tapi awal-awal Iya. kan kita tuh di kelas kayak mainnya waktu awal-awal berkubu-kubu ya Del ya. Iya. Ada 4 Oh. kubu pertama. kayak bergeng gitu kan? Nah, Iya. bener. Kubu pertama tuh anak-anak yang pendiam, sangat bisa dibilang kutu buku ya, Iya. pendiam gitu. Yang dibilang so pinter itu. Nah, Biasanya itu dibenci oleh anak-anak yang nakal. yang Bener. kedua kubu siapa sih? Enggak sih, iya benar kubu laki-laki ya. Biasanya di kita tuh di sekolah kita laki-laki cuma Cuma 4. jari. Iya, Sekolah aja 4 4 banget. orang. Sekelas 4 orang? Iya. Makanya laki-laki kadang kalau ada masalah apa-apa nggak bisa ngehandle-nya ya. Karena Iya. ceweknya ada sekitar 20 lebih ya. Wow. Ceweknya. Cowoknya 4 di Wow. kelas. Gila. Mereka kalau ada masalah nggak berani ngomong apa-apa karena kita yang berkuasa. Iya, bener. Jadi kalah laki-laki itu. Iya, Aduh, asli. ampun. Sampai kadang ada cowok yang jadi kebawain kayak cewek ya. Iya bener. Oh serius? Karena bener banget. hariannya main sama Cewek. cewek. Agak ngondek gitu. Iya benar. Banyak lah ya. Iya. Kameramen kita ngondek satu. Bercanda. Ya Allah. Bercanda. Terus kita ini kan dia juga punya kubu sendiri. Oh, Aku gitu. punya kubu sendiri. Oh jadi ternyata kalian tuh punya tim masing-masing. Iya. Dia lebih banyak kan, ada lebih dari 10 orang enggak? Enggak, Lebih sekarang lama ya, lebih dari 5 Iya. dulu. Tapi itu dulu kan? Iya. Sekarang enggak? Enggak, aku cuma berempat mainnya. Dulu teh. Awal-awalnya sih paling nggak suka gitu ya. Iya. Karena yang tadi kan kalau kita yang kadang kan kalau apa sih kalau bilang iri-irian mah iya gitu ya, iri gitu. Kalau sampel dia ngejawab pertanyaan guru, wah lingkungan temen aku Iya, tuh iya. iri, ino sih gitu ya, Iya. kayak gitu. Ngerti. Caper banget ngejawab, ya tuh Del. Iya bener. Iya. Bener. Kayak gitu sih. Iya, dari itu jadi toksik ya, nyampe sindir-sindiran. Waktu itu pulang sekolah pernah dia naik motor. Kecegat-cegatan Rame-rame gitu. kan. Enggak, kalau aku kan nggak pakai motor ke sekolah. Teman-teman aku semuanya nggak pakai motor. Kita naik angkutan umum semuanya. Kalau teman-teman dia rata-rata pakai motor semua. Nah, kalau pulang tuh dia, sama gengnya kayak konvoy. Oh jadi Ya kayak mau demo gitu pulang. Orang tuh kalau pulang tuh kan, sampai ya pernah ngata-ngatain jamet ya. Iya bener. Apa sih gitu? Si jamet tuh. Oh, beda. Ya nggak apa-apa. Tapi itu kan dulu ya. Iya. Sindir-sindiran nyampe terus salah satu temennya ada yang bilang katanya terus salah satu temennya kan ada ya dia kayak di mata dia ketua pertemanannya itu si Rahma ya si Rahma. Iya. Oh iya suka ada yang diketuain kan? Iya. Dia yang paling kelihatan nyebelin di rumah gitu. Terus ada salah satu temannya si Rahma ada yang nyindir cuma gitu. Terus emangnya juga dia yang sempat pernah ngeduluin gitu ya karena dia Iya kesel banget, gitu kan. emang lu. Sampai bener-bener kesel, akhirnya saling sindir. Dia yang ngomong ke si Rahmanya, kenapa nggak suka gitu kayak gitu. Soalnya salah satu temennya dia ini ada yang kayak cepu gitu ya, cepu bilang Iya, gitu iya, ya. iya. Iya, si ini ya. Oh itu ya. Oh itu ya benar. Ceritain gitu. Akhirnya kan makin emosi tuh ya kalau lihat mereka di sekolah kan, wah gila lu baik di depan doang di belakang mah kayak apaan gitu. Kayak bermuka dua gitu. Banget ya.
Oh banyak. Banyak banget. Oh banyak ternyata. Semua ngomongin tentang Deana sama teman-temannya tuh udah parah banget sih. Nah, sampai ih gedek banget sih. Mana sih si Deana tuh mana? Pernah nggak sih kayak kalian kayak gitu sampai kayak mau berantem gitu? Hampir ya. Antar kubu gitu. Pernah? Jadi provokatornya teman kita sendiri nih. Oh yang manas-manasin gitu. Meskipun cewek kita tetap kayak dia juga gitu, dia sendiri toksik gitu ya, kebilang toksik karena kadang dia ngomong kasar ya di sekolah gitu. Terus dia kalau dibilang kasar ya kasar banget jadi cewek gitu ya, nggak lemah gemulai gitu ya. Nggak bisa sih kalau udah kayak lemah gemulai gitu. Suka didorong-dorong sama teman, lawan dipukul-pukul gitu. Nggak boleh. Akhirnya udah ya diomongin. Alhamdulillahnya waktu itu ada penengah gitu ya, di salah satu temennya ini nih jadi penengah. Oh gitu. Katanya udahlah kita nih salah paham doang, saling nggak suka kalau lihat-lihatan gitu, saling nggak suka kalau lagi saingan belajar di kelas, malah jadi kebawa perasaan sampai pulang sekolah. Sampai ngerambet kan kemana-mana. Dari situ jadi toksik, akhirnya penengah. Tapi jujur sih dia waktu itu nggak mau ngalah gitu, sampai akhirnya temennya dia yang ngalah duluan minta maaf. Oh gitu. Ya. Iya. Oh yang minta maaf duluan teman dia. Nah, malah dia kalau ada orang yang kayak gitu malah dia malu. Orang itu berbesar hati buat minta maaf gitu ya. Udah ngerelain harga dirinya buat minta, kan kita kayak malu banget ya minta maaf harga diri. Oh iya dong. Gitu. Apalagi sama rival kan. Tapi aku nggak tahu loh siapa yang minta maaf duluan. Itu si Tami yang si Rahman minta maaf duluan. Minta maaf ya. Oh yang ke grup masuk bukan sih? Iya, aku kan yang masuk. Iya. Aku dimasukin ke grup ini. Oh kalian punya grup juga? Iya. Grup WhatsApp gitu. Iya. Oh gitu. Aku nggak tahu sih. Nyontek kan beda-beda ya, beda kubu beda jawaban. Oh gitu. Iya. Ya dan. Apa tuh nama kubunya apa? Nggak dinamain. Oh nggak dinamain. Enggak. Cuman titik aja. Cuman bergeng-geng doang gitu. Iya. Jadi mah ada BBL, produk liar. Emang aneh soalnya. Iya. Tapi kayaknya semua siswa kayak pernah kayaknya ngalamin seperti itu. Harusnya pernah sih ya. Apalagi cewek lah ya. Iya. Oh iya, saling sebal gitu. Suka. Cowok kalau berantem besoknya udah baikan lagi. Pernah capek gak sih? Udah di fase itu? Capek dong. Itu aku makanya speak up kayak gitu juga karena udah capek. Mikirin kita 3 tahun ke depan bareng-bareng masa mau kayak gini. Iya. Mana aku sekelompok lagi sama ketua gengnya ini. Sama si lama. Terus masa pas presentasi kita mau argumen sama anggota kelompok kita sendiri gitu kan. Iya. Makanya ya udahlah dilurusin masalahnya. Akhirnya udah dari itu ya kita terus abis itu ada acara lomba Sumpah Pemuda ya sama camping di sekolah. Oh gitu. Kita di situ diuji banget kekompakannya ya. Sampai bener-bener aku yang gak deket sama dia nih sekarang jadi partneran. Jadi deket banget gitu. Iya. Aku kan ikut organisasi. Oh gitu. Aku jadi Pradana Putri, dia jadi judatnya. Oh judat. Jadi deket sekarang teh. Jadi sekarang kalian deket karena emang disatuin organisasi juga gitu. Iya. Tapi semakin kesini semakin ya udah ngapain lah kayak dulu gitu ya gak sih? Iya. Kayak pernah menyesal gak? Nyesel banget sih. Udah kan yang pas pertama belum kenal banget deh ya. Iya. Kayak lihat muka-muka mereka kayak ih apaan sih, sokul banget. Oh gitu. Iya. Tak kirain cowok doang, cowok juga ya. Karena cewek juga kalau berantem nggak main cewek doang ya. Iya. Bisa nyampe pukul-pukulan. Oh gitu. Anak SMP aja kemarin viral ya. Iya. Pukul-pukulan, merebutin cowok. Iya. Cewek itu. Cewek. Asli, kita aja kalah ya SMK ya. Iya. Ya Allah. Sampai baju-bajunya tuh kerobek-kerobek banget. Parah banget udah parah banget. Toksiknya itu mah. Parah pisan ya. Iya. Tapi ya udahlah, ngapain kumaha tuh udah emang tidak bisa dihindari. Bisa gak sih menurut kalian dihindari toksik? Bisa lah. Gimana tuh? Balik lagi ke ngubah pola pikir kita. Mindsetnya berarti. Bedain mana yang benar mana yang enggak gitu. Gak harus kita temenan sama ini kita harus jadi ngikutin dia ngomong kasar, kita ngomong kasar biar dianggap sama pertemanannya. Iya kita ngerti. Bisa main sama mereka, tapi kita bisa kondisiin diri kita sendiri gitu, harus bisa nge-handle diri sendiri. Kalau bisa kita yang ngajak mereka lebih baik gitu. Iya, benar. Wow, sangat-sangat luar biasa ternyata hari ini ya. Ada lagi nggak? Ada nggak ada? Ya ada, apa aja soalnya. Masih ada. Kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Enggak. Udah minum air hujan tadi. Air hujan juga sehat. Air
Dia ngasih nih. Ayo udah gak sehat. Apalagi tuh? Apa yang kata-kata terakhir mungkin atau apa? Cari teman yang lebih sehat aja kalau pikirnya. Sebenarnya kalau misalkan sama siapa aja berteman, aku Iya. diajarin buat supel ya sama orang tua dari kecil sampai sebesar ini gitu, diajarin buat supel dan nggak pilih-pilih teman. Makanya sama siapapun itu kalau misalkan dia tahu sih kita benar tadi kita bisa bawa dia ke arah yang lebih positif gitu. Jadi jangan malah kita yang terjerumus Iya, iya. ke hal yang negatif yang dia itu gitu. Kalau bisa kita yang membawa mereka yang lebih baik kan? Benar. Iya benar Ya sih. gak ada yang nggak bisa ya kalau yang namanya berubah. Kalau ada kemauan berubah. Kayak kita Del. Ih, sekarang jadi teman deket banget gitu. Besti. Oh, Besti. Besti namanya. Oh, Besti. Aduh. Mohon maaf. Kalian punya Instagram nggak sih? Boleh dong. Nanti di itu ya. Gak apa-apa. Nanti aja di belakang layar. Gak boleh di sini.